wabarakatuh. Endi suarane santri kok gak krungu ini? Lange, sik dereng fokus nih. Dereng move on. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Abah Haji Agung beserta keluarga, para pimpinan, para karyawan AFCO Group, Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan para santri yang saya banggakan. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri, mengikuti kegiatan rutin pengajian setiap Rabu malam Kamis, kajian fikih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat walafiat kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat yang barokah, umur panjang yang barokah itu jika dapat kita gunakan untuk menambah amal kebaikan. Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Karena semakin panjang umur seseorang berarti semakin banyak kesempatan untuk mengumpulkan bekal hidup di akhirat. Semakin baik amalnya, maka juga semakin banyak peluang atau kesempatan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, masuk surga itu kan bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah. Tetapi ingat bahwa rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi jangan salah paham, percuma kalau kita sholat, percuma kalau kita puasa, percuma kita ibadah. Toh nanti kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita ingat bahwa Allah memberikan rahmat itu tidak gratis, tapi Allah memberikan rahmat itu kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Itu yang harus kita ingat. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Awake dhewe gak gelem nglakoni apik, njaluk rahmati Gusti Allah teko endi? Ya, enek Pak Rahmat ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan kita seperti malam hari ini kita mengikuti sholat berjamaah, kita mengikuti kegiatan pengajian,
ini adalah bagian dari kita berbuat baik, yang kita berharap dengan berbuat baik ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama pengajian ini kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyaikhi masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqil wajibati alaina. Summa ila jami'i arwahi ahli kuburi, keluarga besar Bapak Haji Agung dan keluarga besar Afku Group, wa ila jami'i ulama'i Madinati Jombang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang meninggal dunia itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti orang yang mau tenggelam di laut. Mereka butuh bantuan, mereka butuh pertolongan, dan bantuan yang bisa kita berikan kepada mereka itu salah satunya adalah dengan doa. Dengan doa. Kita mendoakan mereka. Dengan doa ini, maka mereka insya Allah akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bahas banyak tentang ini. Jadi, dan kita yang mendoakan ini juga akan diberikan jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang meninggal dunia itu ibarat orang yang mau tenggelam butuh pertolongan. Kita mendoakan mereka itu berarti kita menolong mereka. Maka dalam hadis wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong kepada hambanya selama hamba itu menolong kepada sesamanya. Nah, maka bagian kita tadi sudah mendoakan kepada orang-orang yang mendahului kita. Kita doakan, maka Allah yang akan kemudian memberikan pertolongan pada kita semuanya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis masih tentang sholat istisqa. Dalam pertemuan pertama sudah kita bahas hadis pertama yang menjelaskan tentang maksud, tujuan dan tata cara sholat istisqa. Hadis berikutnya yang kita baca ini an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuhutul matori. Orang-orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata PNS sing jawab nih. Mengenai tertahannya hujan. Jadi pernah terjadi pada masa Rasulullah. Ini lama tidak ada hujan, lama tidak turun hujan.
di Mekah itu, di Madinah, di Arab itu tidak ada musim hujan. Tapi meskipun tidak ada musim hujan, setiap tahun pasti pernah hujan, pasti ada hujan. Cuma tidak ada musim hujan. Jadi ya kadang-kadang saja ada hujan. Biasanya para jamaah haji itu diajak untuk doa istisqa atau sholat istisqa juga, atau juga doa istisqa. Biasanya setelah itu kemudian turun hujan. Makanya pernah kita mendengar berita di Arafah turun hujan deras dan terjadi banjir. Mereka memang pada waktu itu mengadakan doa bersama untuk minta hujan. Cuma banyak yang tidak paham ya. Jadi ketika turun hujan itu dikira musibah, padahal itu memang hujan yang diminta. Dan banjir di sana itu tidak lama. Terjadi banjir itu karena memang tidak ada gorong-gorong seperti di negara kita yang memang ada musim hujan, banyak sungai, ada gorong-gorong, ketika hujan langsung masuk di situ. Nah, pada zaman Rasulullah ini ternyata lama tidak terjadi hujan, sehingga para sahabat-sahabat Nabi merasakan dampak dari tidak pernah hujan itu. Betul-betul mereka kekurangan air. Bahkan binatang-binatang ternak mereka ini juga ikut kena dampaknya. Tidak bisa gemuk karena kebutuhan airnya tidak tercukupi dengan baik. Akhirnya ketika para sahabat mengadukan itu kepada Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa'amara bimimbarin fawudhi'a lahu bil musalla. Beliau minta disiapkan mimbar, seperti ini mimbar, untuk diletakkan di tempat sholat. Ini bukan di masjid, tapi Rasulullah menyiapkan tempat sholat untuk minta hujan, namanya sholat istisqa. Dan tempat yang akan digunakan untuk melakukan sholat istisqa itu diminta supaya disiapkan mimbar juga, karena dalam sholat istisqa juga ada khutbah. Wa wa'adan nasa yauman yahrujuna fihi. Setelah beliau meminta kepada beberapa sahabat untuk menyiapkan mimbar di tempat yang akan ditempati sholat istisqa, beliau kemudian menyampaikan, menjanjikan waktu dan hari yang disepakati untuk dilaksanakan sholat istisqa bersama dengan Rasulullah. Fa kharaja hina bada hajibu syamsi. Maka pada hari yang sudah ditentukan, jadi sholat istisqa itu sunnahnya menurut hadis ini, dan ini dipahami oleh para ulama, itu diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan diajak untuk melaksanakan sholat istisqa. Jadi tidak dengan informasi yang mendadak. Bapak Ibu, mari kita sekarang melaksanakan istisqa. Enggak, tapi direncanakan. Tempatnya di mana, kemudian kebutuhannya apa, mimbarnya misalnya harus disiapkan. Kemudian harinya ini ditentukan dan diinformasikan. Bahkan di dalam keterangan yang lain, sebelum dilaksanakan sholat istisqa itu sebaiknya imam, jadi tokoh agama yang mengajak untuk melaksanakan sholat istisqa itu menganjurkan kepada masyarakat secara luas untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satunya itu.
Sebelum sholat istisqa itu mereka diperintahkan untuk banyak bertaubat kepada Allah. Kemudian juga mereka diminta untuk bersedekah. Jadi bertaubat itu apa? Berhenti dari perbuatan maksiat, berhenti dari perbuatan dosa, dan berjanji tidak akan mengulangi, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Itu namanya taubatan nasuhah. Jadi berjanji tidak akan mengulangi. Karena bisa jadi, dan ini memang pada umumnya tidak turunnya hujan itu merupakan musibah yang diturunkan oleh Allah pada penduduk itu sebagai apa? Sebagai teguran karena mereka banyak yang berbuat maksiat. Jadi itu hubungannya di situ. Kenapa mau sholat istisqa kok imam dianjurkan untuk mengajak para jamaah agar banyak bertaubat kepada Allah? Karena ada hubungannya di situ. Karena bisa jadi tidak turunnya hujan itu akibat dari perbuatan dosa mereka, perbuatan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah membaca yang pertemuan kemarin, tidak hanya masalah tidak turun hujan, tapi ketika panjenengan merasa ada ujian dari Allah, ada musibah yang diberikan oleh Allah, jangan langsung menyalahkan Allah, tapi sebaiknya introspeksi diri sendiri dan keluarga misalnya. Jangan-jangan musibah yang diturunkan oleh Allah itu sebagai teguran karena kita dan keluarga kita sering melakukan perbuatan maksiat, sering melakukan perbuatan dosa, atau sering mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pengajian yang sebelumnya, jalan terbaik adalah banyak bertaubat kepada Allah dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedekah. Sedekah juga begitu. Ada hadis as-shadaqatu tadba'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Jadi dianjurkan sebelum sholat istisqa ini, di samping bertaubat juga sedekah. Yang taubat ini juga diharapkan akan menghapus dosa-dosa seseorang, yang dengan dihapuskannya dosa itu maka harapannya musibah yang telah diturunkan itu diangkat oleh Allah, diganti dengan rahmat. Begitu juga dengan sedekah, maka musibah itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini dianjurkan untuk berpuasa. Jadi puasa untuk meminta hujan. Puasanya 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, baru hari keempatnya itu dilaksanakan sholat istisqa. Jadi kira-kira katene njaluk nanggone Gusti Allah, tapi dimulai dengan pertobatan, dimulai dengan memperbanyak amal kebaikan, di dalamnya adalah sedekah kemudian puasa. Kira-kira pas njaluk itu kondisi kita sudah dalam keadaan baik. Jadi tujuannya seperti itu, agar ketika sholat istisqa ini dilaksanakan, kondisi orang-orang yang sholat istisqa itu sudah bersih dari dosa, sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya, sehingga doanya itu dikabulkan oleh Allah. Ngono. Nek awake dhewe nek ndonga nanggone Gusti Allah kepengin dikabulkan, ya sing akeh njaluk tobat, sing akeh maca istighfar dhisik nanggone Gusti Allah. Ya, awake dhewe gak maca istighfar dhisik tapi langsung njaluk nanggone Gusti Allah. Ini ada hijab, ada penghalang antara kita dengan Allah, yaitu dosa kita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka fakharaja hina bada hajibu syamsi. Pada hari yang ditentukan itu kemudian Rasulullah
keluar bersama dengan para sahabat-sahabatnya ketika matahari mulai terbit, ketika matahari mulai muncul. Waktunya seperti waktu sholat hari raya, waktunya seperti waktu sholat duha. Faqa'ada alal minbari fakabbara wa hamidallaha summa qala. Pada saat sudah berada di tempat yang disiapkan untuk istisqa itu, Rasulullah kemudian langsung naik mimbar. Kemudian Rasulullah memuji Allah, bertakbir memuji Allah. Ini syarat-syarat daripada khutbah ya, memuji Allah. Kemudian beliau baru menyampaikan khutbahnya. Khutbahnya, innakum syakautum jadbadiyarikum. Wahai kaum muslimin, kalian telah mengadukan kekeringan desa-desa kalian. Kalian telah mengadukan kepadaku musibah yang menimpa kalian berupa kekeringan, tidak turun hujan. Waqad amarakumullahu an tad'uhu, sedangkan Allah sudah memerintahkan kepada kalian untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum an yastajiba lakum, dan Allah sendiri yang berjanji akan mengabulkan doa-doa kalian. Artinya kalau kita ini diuji oleh Allah, diberi musibah oleh Allah, jangan justru menjauh dari Allah. Sebab yang memberi ujian itu adalah Allah, dan yang bisa menghilangkan ujian itu juga Allah. Yaitu tadi, nek awake dhewe rumangsa diuji karo Gusti Allah dan kita butuh segera dihilangkan ujian itu, paling tidak sebelum kita minta kepada Allah, kita perbaiki amal kita dulu, kita bersihkan hati kita dulu, baru kemudian kita minta kepada Allah, insya Allah doa kita dikabulkan. Summa qala, kemudian Nabi berkata, Nabi bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallahu yaf'alu ma yurid, Allahumma antallah, la ilaha illa anta. Kemudian Rasulullah mulai memimpin doa. Jadi istisqa itu ternyata tidak harus dengan sholat. Sholat itu salah satu cara untuk meminta hujan kepada Allah. Tetapi untuk meminta hujan itu juga bisa dengan cara selain sholat istisqa. Berkumpul tidak didahului dengan sholat, tapi langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bisa. Maka di Mekah itu, ini pernah juga, dan itu mungkin sering ya, pernah itu karena saya ketika di sana, ketika haji tahun 2014, itu ketika berada di Masjidil Haram, kemudian imamnya ini doa panjang sekali pada waktu sholat itu, ternyata saya pahami dari doa yang dibaca itu, ternyata doa minta hujan. Doa minta hujan. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau langsung doa, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menjadi raja pada hari pembalasan. La ilaha illallahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Yaf'alu ma yurid, dia Allah yang melakukan apa saja yang dia kehendaki. Allahumma antallah, wahai Allah, ya Allah, engkau adalah Allah. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Antal ghaniyu, engkau maha kaya. Wa nahnul fuqara, dan kami semuanya ini
adalah orang-orang miskin, hamba-hambamu yang miskin. Anzil alaina, turunkanlah kepada kami al-ghaisa, hujan. Nek memahami dungane Rasulullah ini kan beliau itu sangat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu adab kita berdoa kepada Allah agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Ya salah satu adab kita berdoa kepada Allah adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ojo ndonga nanggone Gusti Allah dengan hati yang sombong. Ya Gusti kula ndonga ten ngene panjenengan, jenengan kabulaken terserah jenengan, mboten jenengan kabulaken nggih wis mboten napa-napa, iki jenenge sombong. Ya ndonga apa maneh jenengan kabulaken alhamdulillah, mboten jenengan kabulaken mboten rugi kula. Nek ambek Gusti Allah ndonga kok ditantang ngono. Ini jenenge wong sombong, nggak akan dikabulkan oleh Allah. Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu pada waktu kita berdoa kepada Allah itu dengan merendahkan diri. Antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Engkau adalah maha kaya dan kami ini adalah hamba-hambamu yang miskin. Anzil, baru berdoa. Anzil alainal ghaisa. Turunkanlah kepada kami hujan wahai Allah. Waja'al ma anzalta alaina quwwatan, dan jadikan hujan yang engkau turunkan kepada kami ini sebagai kekuatan. Wabalaghon ilahinin, dan bekal sampai pada suatu masa. Summa rafa'a yadaihi, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau. Falam yazal hatta ru'iya bayadu ibtaihi. Jadi beliau digambarkan oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau mengangkat tangan itu sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Ini bedanya ketiake Kanjeng Nabi mbek ketiake sampean. Nek ketiake Kanjeng Nabi putih, ketika diangkat tangannya sampai beliau kelihatan ketiaknya, tapi putih bayadu ibtaihi, sampai kelihatan putihnya ketiak Rasulullah. Insyaallah. Ketiake putih ambune koyok minyak misik itu Kanjeng Nabi. Padahal beliau nggak pakai minyak wangi, nggak pakai parfum. Tapi beliau itu bau wangi seperti wanginya minyak misik. Bahkan tempat yang diduduki oleh Rasulullah, kemudian setelah ditinggal oleh beliau, tempat itu masih bau wangi. Nah sampean keleke ireng ambune gak enak pisan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu, jadi setelah berdoa seperti itu, summa hawwala ilan nasi dhahrahu. Kemudian Rasulullah membelakangi orang-orang. Berarti beliau kemudian menghadap ke kiblat. Jadi membelakangi orang-orang. Wa qallaba ridaahu wa huwa rafi'un yadaihi. Pada waktu menghadap ke kiblat itu beliau membalikkan serbannya. Serbannya yang kanan ditaruh sebelah kiri, yang bawah ditaruh sebelah atas. Bisa begini kalau naruhnya. Jadi yang depan jadi di belakang, yang belakang jadi di depan. Begini. Atau begini. Jadi dibalik. Yang dilakukan oleh Rasulullah dengan membalik serban ini ternyata simbol doa agar Allah segera membalik keadaan. Itu simbol harapan agar Allah berkenan membalik keadaan yang asalnya tidak ada air, kekurangan air, kemudian Allah menurunkan hujan untuk memenuhi kebutuhan air. Jadi waqalla barida'ahu wa huwa rafi'un yadaihi. Pada saat beliau membalikkan serbannya itu, beliau masih dalam posisi mengangkat kedua tangan beliau. Summa akbala 'alan nasi, kemudian beliau menghadap kepada orang-orang para jamaah.
wa nazala dan turun dari mimbar, fasholla raq'ataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Nah, di sini riwayat tentang sholat istisqa itu banyak. Jadi diawali dengan khutbah dulu, baru kemudian doa, baru kemudian sholat 2 rakaat. Ada yang mengawalinya dengan sholat dulu seperti hari raya, baru setelah sholat kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Fa'ansya'allahu ta'ala sahabatan. Setelah selesai sholat 2 rakaat yang sebelumnya didahului dengan doa tadi itu, langsung Allah membuat mendung. Jadi pada saat itu juga setelah selesai sholat langsung mendung, faro'adat. Setelah mendung itu kemudian ada guntur apa? Gluduk. Jadi mendung peteng, mari mendung terus gluduk. Wabarokot, kilat. Berarti wis tanda-tanda hujan mau turun. Summa amtorot, kemudian turun hujan. Langsung hujan diturunkan oleh Allah pada saat itu juga. Nah, diterangkan di dalam hadis yang lain, nanti hadis yang nomor berikutnya, ketika turun hujan itu Rasulullah berhujan-hujan, apa udan-udan. Bahasa Indonesianya berhujan-hujan ya. Rasulullah jadi baju beliau ini dipakai untuk hujan-hujanan. Jadi menandakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Jadi rawahu Abu Dawud wa qala gharibun wa isnaduhu jayyidun. Wa qissatu tahwil fi shahihi min hadisi Abdullah bin Zaidin. Jadi kisah tentang Rasulullah membalikkan serban, posisi serban itu juga ada di dalam riwayat hadisnya sahabat Abdullah bin Zaid. Di dalam hadisnya Abdullah bin Zaid itu ada redaksi fatawajjaha ilal kiblati, kemudian beliau menghadap ke kiblat. Jadi tadi kan membelakangi para jamaah menghadap ke kiblat. Ketika menghadap kiblat itu yad'u, Rasulullah berdoa kepada Allah. Setelah berdoa kemudian summa sholla raq'ataini, Rasulullah kemudian mengajak sholat 2 rakaat. Jahara fihi ma bil qiraah. Pada saat sholat istisqa 2 rakaat itu beliau membaca suratnya, Al-Qur'annya ini dibaca dengan suara keras. Jadi podo sama dengan ketika sholat hari raya. Jadi imam membaca ayat Al-Qur'an itu dibaca dengan suara keras. Walid Daraqutni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni min mursali Abi Ja'far Al-Bakir, dari hadis mursalnya Imam Abu Ja'far Al-Bakir, ada redaksi lain wa hawwala ridaahu liyatahawwala al-qahtu. Rasulullah merubah posisi serban setelah berdoa, pada saat berdoa kepada Allah itu agar tertahannya hujan ini segera dirubah oleh Allah, diganti dengan turunnya hujan. Nah, keterangan hadis-hadis yang banyak ini saling melengkapi untuk menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Kalau di Tebuireng beberapa tahun yang lalu sebelum Covid itu pernah kekeringan, ya Jombang ini pernah kekeringan dalam waktu yang cukup lama. Jadi ketigone rodok lumayan dawa. Kalau sekarang ini kan hujan masih sering turun. Padahal harusnya sudah musim kemarau, tapi masih sering turun hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sebagai tanda turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya barokai, ya banyak orang-orang yang ibadahnya ini istiqomah kepada Allah. Barokai banyak orang-orang yang
menghidupkan majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam keterangan kitab yang lain, sholat istisqa ini disunnahkan berapa kali. Kadang-kadang kiai itu juga mengamalkan hadis ini, praktek sholat istisqa itu juga nggak berani. Kenapa nggak berani? Kuatir mari sholat istisqa pancet gak turun hujan. Ada kiai yang nggak mau begitu. Gak wis kono ae yai liyane jangan saya. Royoan emoh nek wayahe ngimami sholat istisqa. Kenapa royoan nggak mau? Karena khawatir itu tadi, kalau setelah sholat istisqa kemudian tidak turun hujan, akhirnya ada perasaan doanya ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing dikuatirno kan wibawae turun. Ya, wibawae mudun. Wah, kiai ning mari ngimami sholat istisqa ternyata yo pancet gak turun hujan. Lah kiai ini sing ndonga ae gak dikabulno mbek Gusti Allah, apa maneh duduk kiai sing ndonga. Paling ngono akhirnya. Maka karena kekhawatiran itu akhirnya gak mau ngimami sholat istisqa. Padahal dalam keterangan kitab yang lain sholat istisqa itu tidak cukup hanya satu kali. Kalau satu kali tidak turun hujan, ya dilaksanakan sholat istisqa lagi yang kedua kalinya. Tapi betul-betul yang kedua harus lebih baik daripada yang pertama. Kalau yang pertama misalnya anjuran untuk bertobat kepada Allah masih banyak yang tidak dihiraukan. Jadi masyarakatnya dikandani kongkon tobat jek pancet akeh sing nglakoni maksiat. Yang kedua, maka diingatkan kembali oleh imamnya, Bapak Ibu sampean kabeh iki karepe njaluk udan. Tapi sampean dijak tobat nang nggone Gusti Allah angel. Njaluk diruqyah apa piye kan gitu. Njaluk diruqyah apa piye? Harusnya begitu. Ini bukan doa kiainya yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi bisa jadi tidak dikabulkan oleh Allah, tidak diturunkan hujan itu karena banyak masyarakatnya yang masih belum mau berhenti dari melakukan maksiat, belum mau berhenti dari melakukan dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Sampeyan ndonga ojo bosen-bosen nanggone Gusti Allah, tapi ya tadi itu awake dhewe harus introspeksi, apakah kita ini sudah bersih, apakah kita ini sudah betul-betul tobat ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilaksanakanlah sholat istisqa yang kedua, dan tentu tadi saya sampaikan yang kedua ini harus lebih baik daripada yang pertama. Lah nanti yang kedua ternyata setelah selesai sholat istisqa kok masih belum turun hujan, ya dipersiapkan lagi untuk melaksanakan sholat istisqa yang ketiga. Tapi ya dengan syarat tadi, masyarakatnya harus betul-betul kompak, ya ada kebersamaan. Jadi nek kepingin njaluk udan kabeh ya kabeh kudu merasa butuh kepada Allah. Jangan hanya santri-santrinya saja, kiainya saja, tapi yang lain wis opo jare kiai ini ae wis. Tapi yang lain tetap ngelakoni dosa, yang lain tetap ngelakoni maksiat. Masih yo kiai ini sing ndonga, tapi nek umate jek pancet ngono iku ya enggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena doa kiainya yang enggak mandi, tapi yang menghalangi doa itu adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh umat tadi itu. Jadi dudu salah kiai ini, ya makanya nggak usah izin. Ya ngajak sholat istisqa itu nggak usah izin. Jadi ketika sudah selesai sholat istisqa nggak turun hujan, bukan salah kiainya, tapi salah masyarakatnya yang masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan
dalam sholat istisqa itu ini dianjurkan semuanya ikut hadir. Jadi seperti hari raya, bedanya kalau pada waktu hari raya itu pakaian yang dipakai adalah pakaian yang terbaik. Tapi kalau sholat istisqa itu pakaian yang dipakai itu adalah pakaian keseharian. Bukan pakaian yang terbaik, tapi pakaian keseharian sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang pabrik ya pakaian pabrik itu. Yang misalnya petani ya pakaian tani, yang penting suci. Jadi sing pakaian sarungan dan baju seperti ini cuma kiainya, yang lain pakaian biasa. Dan anak kecil, orang dewasa, bahkan binatang pun, binatang-binatang ternak itu juga dianjurkan untuk diajak. Sing duwe sapi dituntun sapine nanggone tempat sholat istisqa. Tapi ya ditaleni nanti di pinggir lapangan, nggak diajak ke tempat sholat. Ya. Yang punya kambing juga diajak kambingnya, yang punya apa? Ayam. Tapi ya yang memungkinkan untuk diikutkan ya. Ini ayamnya sak kandang dijak kabeh engko didelendi kan, maksud dijunjung sak kandange kan nggak mungkin. Tapi binatang-binatang ternak yang mungkin untuk didatangkan. Karena yang butuh air itu bukan hanya manusia, tapi makhluk hidup semuanya juga membutuhkan air. Ya, itu bisa jadi doa dari selain manusia, binatang-binatang itu yang menjadikan Allah kemudian mengabulkan doa dalam sholat istisqa tadi itu. Anak-anak kecil yang diikutkan juga bisa jadi melalui anak kecil itu Allah mengabulkan doa. Nah, itu bedanya sholat istisqa dengan sholat-sholat yang lain. Jadi sholat istisqa itu memang betul-betul sedang membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena musibah yang telah dirasakan, yaitu tidak adanya air untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk hadis yang kedua ini mudah-mudahan kita bisa memahami. Jadi tidak hanya sekedar untuk praktek sholat istisqa, tetapi juga untuk praktek dalam menghadapi segala musibah, segala ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi kita hidup itu tidak akan lepas dari ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu-satunya cara untuk kita minta pertolongan kepada Allah adalah dengan merendahkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk selain sholat istisqa itu dengan melalui sholat hajat. Dengan sholat hajat ini harapan kita mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Biasanya dulu ibu-ibu membuat tulisan yang mungkin disampaikan ke saya, nanti dijawab pada pertemuan selanjutnya. Itu tidak apa-apa, monggo kalau misalnya ada yang ditanyakan tapi tidak bisa disampaikan secara langsung, ini bisa melalui tulisan. Oke, nanti akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan yang ditulis tadi itu. Ada yang mau tanya? Halo? Sudah jelas nggih? Alhamdulillah kalau sudah jelas, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن والله الموفق إلى أقوام الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.